Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-16 setelah Trinitatis 15 September 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu ini, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di hukum Taurat pertama sampai keempat. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami,
Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, tertulis di Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Kita membacanya secara bergantian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Saksikan kasih
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Kita dengarkan warta minggu ke-16 setelah Trinitatis tanggal 15 September 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Pransman Ricardo Tamba, Ibu Elita Kristi Borulumban Gaul, alamat Jalan Parit Indah, Perumahan Sudirman Indah, Blok B nomor 2, Sektor Pengayoman. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Lasman Johansen Napitupulu, putra dari Bapak Ahmad Napitupulu, Ibu Rismawati Boru Simanjuntak, alamat Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai, Jemaat HKBP Firdaus, Resort Seirampah, dengan Indri Prilly Roli Boru Simanungkalit SH, putri dari Bapak F. Simanungkalit, Ibu R. Boru Siregar, alamat Jalan Gunung Raya nomor 60, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah diadakan hari Jumat 20 September 2024, bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Hasudungan Walesma Hutahayan, putra dari Bapak Insinyur Maruli Hutahayan almarhum, Ibu Nurhani Boru Simangunsong, alamat Jalan Bambu Kuning, Sektor Bambu Kuning, Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Susi Agustriani Boru Sitompul, putri dari Bapak Hulman Sitompul, Ibu Rosdiana Boru Panjaitan, alamat Perumahan Gria Alam Mandiri Blok C nomor 16, Jemaat HKBP Rajawali, Resort Rajawali. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 September 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 telah meninggal dunia Dr. Pauline L. Prida Boru Hutagaul, SPRAD, umur 42 tahun, putri dari Bapak Sintua S. Hutagaul almarhum, Ibu Tiomin Boru Purba AMD, alamat Perumahan Grand Ubud Blok Sanur nomor 1, Sektor Padang Bulan 2. Hari ini, Minggu 15 September 2024 pukul 13 WIB, diadakan penghiburan bagi keluarga yang dipimpin Pendeta Luxia Manik STH. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Padang Bulan 2 untuk mengikuti penghiburan tersebut. Tuhan yang memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita pelayanan hari ini Minggu tanggal 15 September 2024, tanggal 15 sampai dengan 16 September 2024. Pendeta Victor Singal Silalahi STHMM Pendeta Resort melayani di RAPP Kerinci. Yang melayani di kebaktian pukul 11 WIB
Pendeta Esron Roy Siregar, Uluan HKBP Eprata Resort Muara Pajar. Pengadaan dan pemeliharaan sarana. Hari ini Minggu tanggal 15 September 2024, kita mengumpulkan sokongan untuk pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana huria melalui amplop khusus, diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Yang keempat, undangan pesta pembangunan HKBP Muria Palas. Pada hari ini Minggu tanggal 15 September 2024, Kor Ama Tiberias memenuhi undangan dari HKBP Muria Palas dalam rangka pembangunan yang didampingi oleh Sintua Silalahi, Sintua Hutahayan, Sintua Marbun, dan Sintua Gurning. Yang kelima, tamu huria atau kunjungan gereja. Hari ini Minggu tanggal 15 September 2024, gereja kita menerima kunjungan gereja Punguan Nina Parari Kamis dari HKBP Eprata Resort Muara Pajar pada kebaktian pukul 11 WIB yang dipimpin Pendeta Esron Roy Siregar STH. Pada pukul 9 WIB, mereka mengadakan bazar untuk penggalangan dana pembelian sound system. Bazar yang disediakan antara lain ayam pinadar, ayam gota, dan lain-lain dengan harga 150.000 per peks. Yang berikutnya ibadah Patanakon Hatani Debata gabungan seksi perempuan huria. Pada hari Senin tanggal 16 September 2024, seksi perempuan huria akan mengadakan ibadah Patanakon Hatani Debata gabungan masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja yang menjadi tuan rumah dari sektor Komplek Gubernur, yang membawakan lagu pujian dari sektor Komplek Gubernur, sektor Padang Bulan 2, dan sektor Labu Baru Barat. Setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan kegiatan James, kuis, dan senam bersama, memakai baju olahraga warna hijau. Berikutnya rapat panitia pesta Gotilon, Parheheon Naposo Bulung, dan pesta tahun Okumene inklusif tahun 2024. Pada hari Senin tanggal 16 September 2024, diadakan rapat panitia pesta Gotilon, Parheheon Naposo Bulung, dan pesta tahun Okumene inklusif bertempat di konsistori masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh panitia dan parhalado untuk mengikuti rapat tersebut. Yang kedelapan, verifikasi distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 akan diadakan verifikasi distrik 22 Riau bertempat di HKBP Trinitatis Pasir Putih. Berikutnya seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna hijau. Penghiburan. Pada hari Selasa 17 September 2024, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Nyonya Sarjono Sinaga almarhum, Ibu SD Boruta Gaul, alamat Jalan Perkasa, Gang Perkasa 7, Sektor Bambu Kuning Tenayan, dan sekaligus pertangyangan sektor masuk pukul 19 WIB. Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Nyonya J. Manulang almarhum, Inang Boru Purba, alamat Jalan Surian nomor 7, Sektor Labu Baru Timur, dan sekaligus pertangyangan sektor masuk pukul 19.30 WIB. Nomor 11, Minggu Ekologi. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, gereja kita mengadakan Minggu Ekologi
memperingati untuk menjaga lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Sokongan dana untuk Pesta Naposo, Pesta Rondang Bintang. Gereja kita melalui Panitia Pesta Gutilon, Pesta Orientasi Pelayanan HKBP tahun Okumene Inklusif HKBP tahun 2024 dan Pesta Parheon Naposo Bulung HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru akan menyelenggarakan Pesta Naposo Bulung, Pesta Rondang Bintang pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di Sopogodang, di mana untuk kegiatan tersebut dibutuhkan dana sekitar Rp61.050.000. Untuk itu pada Minggu tanggal 29 September 2024, Minggu 27 Oktober 2024, dan tanggal 3 November 2024, kita akan mengumpulkan sokongan dana dalam amplop khusus yang diserahkan ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Nomor urut 13, pengurusan paspor. Gereja kita bekerja sama dengan Kanwil Kemenhukam Riau, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, Bapak Budi Argap Situngkir, AMD IPS HMH, dan Imigrasi Kota Pekanbaru untuk pengurusan paspor yang akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai Jumat 19 sampai 20 September 2024 jam 9 WIB bertempat di konsistori. Kebaktian Naposo Bulung pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 diadakan kebaktian Naposo Bulung bertempat di rumah Saudara Elga Manik dan Rizky Manik, alamat Jalan Kempas 10 nomor 9, Perumahan Pandau Permai, masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh Naposo Bulung untuk mengikutinya. Suara Diakonia Seksi Kesehatan. Hari ini Minggu tanggal 15 September 2024, Seksi Kesehatan mengadakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI dan sosialisasi tentang kesehatan mata dan pemeriksaan mata dimulai pukul 7 WIB sampai dengan 12 WIB bertempat di ruang serbaguna atau konsistori lama. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 15 sampai dengan 21 September 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website HKBP. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kembali kita angkat pujian sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-16 sesudah Trinitatis. Itu tertulis di kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat 9 saya bacakan bagi kita ikuti dalam hati. Demikianlah bunyinya. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat topik minggu, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aidinggado uhum ni Jehovah Tuhan. Perbuatan apa yang Tuhan lakukan kepada kita sehingga itu disebut baik? Mungkin kita bertanya demikian namang inang ya. Nah, tapi kita lihat dulu nas ini. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah nyanyian berjemaah, Mazmur 116 ini datang sebagai nyanyian pribadi atau personal. Jadi kalau dia dimulai dari pasal-pasal sebelumnya, nyanyian itu nyanyian berjemaah atau nyanyian dalam yang dinyanyikan dalam ibadah. Tetapi 116 muncul datang seperti sebuah nyanyian yang personal. Kalau di pasal 117 juga dia bersifat komunal, 118 juga demikian. Tetapi 116 ini sifatnya pribadi atau personal karena ada kata aku di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita beribadah bersama-sama, dengan saudara-saudara seiman tentunya di saat-saat tertentu kita juga menyerukan, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan tentunya kalau kita berseru kepada Tuhan dalam kebaktian, maka kita membawakan kepribadian kita. Jadi ada pendeta kita, Sekjen HKBP tahun 74 sampai 78 mengatakan, itu pendeta Profesor Dr. Franz H. Senipar, jemaat dapat saja menyampaikan doa-doanya dalam ibadah bersama. Jadi itu bukanlah satu hal yang salah kalau di sepanjang ibadah, saat-saat tertentu, jemaat pribadi-pribadi menyampaikan doanya kepada Tuhan. Mungkin ketika liturgis membacakan agenda, atau ketika membaca epistel, atau bahkan ketika sedang bernyanyi, roh kita memanggil nama Tuhan. Itu bukan hal yang salah, sebab itu pergumulan kita. Dan itu disampaikan kepada Tuhan di rumahnya sendiri, di rumah Tuhan. Tidak salah, ya Bang Inangnya. Tetapi catatannya adalah supaya jangan sampai kita terpisah dengan persekutuan ini. Jadi pendeta Dr. Senipar mengatakan, asal mahot ibana marsada dohot huriai saleleng namar minggui. Jadi ini persekutuan.
Tetapi kita boleh memanggil Tuhan secara pribadi di sini. Tetapi ingat, kita ini adalah persekutuan. Tidak boleh memisahkan diri dari yang lain. Karena Tuhan sudah mengumpulkan orang percaya. Roh Kudus sudah mempersatukan kita. Jadi kalaupun ada doa-doa pribadi, tidak membuat kita menjadi egois. Tidak membuat kita menjadi merasa tidak perlu mengenal satu sama lain. Apalagi rap sahudulan nanti. 1 jam, 2 jam bisa duduk bersama, tetapi tidak saling mengenal. Itu bisa saja terjadi. Nah, ini diserukan Bapak Ibu sekalian supaya kita tidak merasa canggung kalaupun kita punya sesuatu yang mau kita serukan kepada Tuhan dalam ibadah ini. Boleh juga sebelum ibadah dimulai atau setelah ibadah selesai, boleh juga kita duduk sebentar untuk berdoa kepada Tuhan. Di sepanjang ibadah juga tidak disalahkan. Itulah yang terjadi dengan Mazmur 116 ini. Jadi di tengah-tengah doa yang komunal kita menemukan doa yang personal di sini. Nah, mari kita lihat apa yang dia ceritakan dari pribadinya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, Pemazmur 116 memulai dengan pernyataan bahwa dia mengasihi Tuhan. Ayat 1, sebab Tuhan mendengarkan permohonannya. Jadi karena ini begitu berharga baginya, karena ini begitu bernilai dan berkesan, sampai-sampai dia berkomitmen, seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jadi ketika dia berdoa, Tuhan mendengarkan, itu sangat berkesan. Sehingga dia memantapkan hatinya, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Itu komitmennya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bapak Ibu sekalian, diceritakan bahwa pemazmur, kalau kita mengikuti dari Mazmur 110, ini ditulis oleh Daud, telah melewati masa-masa sulit yang hampir saja bukan hanya merenggut nyawanya, tetapi juga merenggut jiwanya. Kalau kita baca di ayat 3, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku, kesesakan dan kedukaan. Jadi kata-kata ini, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ini mungkin kalau dalam bahasa Batak kita katakanlah tarmalitodi. Bapak Ibu sekalian, sedikitnya ada 3 caranya orang mati. Yang pertama, dia mati dengan tenang. Saya pernah lihat itu, saya belum pernah mati, tapi saya pernah lihat orang mati dengan tenang, tidak merepotkan orang lain, dia juga sambil tertidur, lalu pergi, berangkat. Ada juga orang yang mati dengan cara yang sangat cepat, hampir tidak dirasakan. Peneliti mengatakan beberapa detik setelah orang mati, beberapa detik sebelum orang mati, dia merasakan ketenangan yang luar biasa menurut peneliti. Tapi saya mau sampaikan yang kedua, sesuai yang saya susun ini, ada orang yang mati dengan cepat sehingga tidak merasakan sesuatu. Tapi yang ketiga, ada orang yang mati, dia lebih dahulu menghadapi ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Ini mungkin kematian yang paling berat. Maka ada orang mengatakan, kalau mati aja lah, janganlah sakit seperti ini. Kalau mati aja lah, jangan disiksa dulu aku seperti ini. Nah, itulah yang dirasakan oleh pemazmur pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa dia sedang diancam oleh kematian. Jadi aroma dunia orang mati itu sudah tercium olehnya. Saya ilustrasikan seperti itu. Bayang-bayang kematian sudah menekan dia, sudah melingkupi dia, tak ada lagi harapan. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Itu di ayat 4. Inilah bentuk kasihnya kepada Tuhan. Dia ingat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya bukan mau merendahkan atau
menyatakan hal yang tidak baik kalau kita mau berkeluh kesah di media sosial. Saya pikir tidak ada yang salah. Bahkan beberapa kali orang-orang yang berkeluh kesah di media sosial mendapat tanggapan positif. Banyak datang bantuan, dorongan, topangan, sokongan. Jadi tidak ada mungkin hal yang negatif di sana. Cuma kita khawatir begini, bahwa ketika seseorang menyampaikan keluh kesahnya di media sosial, padahal hatinya tidak berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi dia lebih memilih untuk menyampaikan keluh kesahnya, kekhawatirannya, ketakutannya di media sosial, tetapi hatinya tidak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi adalah baik jika kita memang harus berkeluh kesah, sudah sangat mendesak harus disampaikan di media sosial pergumulan kita. Lebih baiklah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Lebih dahulu berseru kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan iman yang teguh, sehingga kita boleh berharap Tuhan berkenan menolong. Seperti pemazmur, dia lebih dahulu berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, lalu disaksikan oleh pemazmur di ayat 5, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita itu adalah penyayang, katanya. Nah, di sini kita melihat bagaimana pengasih dan adil itu dan penyayang itu terjadi di ayat 6, yaitu Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, Dia menolong menyelamatkan orang yang lemah. Inilah berita sukacita Bapak Ibu sekalian bagi orang-orang lemah. Berita kabar gembira bagi orang-orang kecil, orang-orang lemah tidak berdaya, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak orang-orang yang lemah. Jadi jangan takut kalau kita lemah. Jangan takut kalau kita tidak berdaya. Dan tak menutup kemungkinan juga Tuhan beri kekuatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, persoalannya adalah jangan ketika kita lemah kita menjadi orang yang penyabar. Lo mau nama disi? Jadi sabar. Apapun yang dilakukan orang kepadanya, dia tidak membalas. Karena dia lemah, tidak punya kekuatan untuk membalas. Persoalannya ketika dia diberi kekuatan, apakah dia mau mengasihi? Jangan kita bersabar ketika kita lemah, tetapi menjadi serigala ketika kita kuat. Ketika itu semua bergantung kepada kita, maka kita harus bertindak juga sama seperti Allah yang berada di pihak orang-orang lemah. Nah, demikianlah sampai pemazmur di ayat 9, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jadi dia diperbolehkan untuk berjalan di negeri orang-orang hidup sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang menerima kehidupan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kasih Allah kepada kita, perbuatan Allah kepada kita, yaitu melepaskan kita, menyelamatkan kita. Jadi epistel mengajarkan kita bahwa apa yang baik yang kita terima dari Tuhan, utamanya adalah kematian Yesus sendiri. Tadi diberitahukan tentang kematian Tuhan Yesus, nanti akan begini, lalu bangkit di hari ketiga. Nanti kita akan lihat di ayat terakhir dari epistel, itu memecahkan masalahnya ya. Karena siapa orang yang tidak mati sampai kerajaan Tuhan datang? Nanti kita lihat. Tapi kita mau lihat dulu bahwa sebenarnya kebaikan Tuhan yang sudah kita terima adalah ketika Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita, tidak menuntut dosa-dosa kita. Itu kebaikan Tuhan bagi kita. Jadi kalau bahasa Bataknya, aidenggaddo uhum ni Jehovah. Hukum Tuhan itu baik kepada kita, ramah dan merangkul kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli dengan dosa-dosa kita, rohana madisi, bukan seperti itu, tetapi Tuhan menanggapi dengan serius dengan kematiannya sendiri melalui Yesus Kristus, anak Allah.
Jadi Tuhan telah menyelamatkan kita melalui kematian Yesus Kristus. Sehingga semua yang dituntut oleh hukum Taurat di Perjanjian Lama tidak lagi dikenakan kepada kita. Karena semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Maka kita di dalam Tuhan Yesus beroleh keselamatan. Seolah-olah di dalam Tuhan Yesus kita sudah turut menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan kita tidak mengatakan kalau begitu nggak perlu lagi dong hukum Taurat. Kalau ada perjanjian yang baru, kenapa ada perjanjian yang lama? Bapak Ibu sekalian, di perjanjian lama di Alkitab kita juga berisi firman Tuhan yang sangat bernilai dan berharga dan memberi kehidupan. Jadi tidak serta-merta kita buang begitu saja perjanjian lama ini. Tetapi ini disatukan karena perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru, maka kita pakai juga. Jadi kalau di ibadah kita di HKBP, kalau kita melihat karena nama-nama itu masih dipertahankan, saya mau menyatakan bahwa warisan perjanjian lama di dalam ibadah HKBP adalah di hukum Taurat, di hukum Tuhan. Epistel itu surat rasul. Rasul itu ada di perjanjian baru. Lalu evangelium itu adalah Injil. Injil itu ada di perjanjian baru. Semuanya adalah perjanjian baru. Tetapi ada tempat di mana di perjanjian lama ada, yaitu melalui hukum Taurat untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Nah, jadi itu masih diperlukan untuk menuntun kita supaya bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, jikapun kematian Yesus dimaknai demikian, yang menggenapi hukum Taurat dan menyelamatkan kita, kita tidak berarti kita tidak lagi memerlukan hukum Taurat. Itu tetap kita perlukan sebagai alat untuk mengontrol hidup kita. Nah, jadi hukum Taurat itu dikembalikan kepada fungsinya semula, yaitu menjadi pelajaran bagi umat Tuhan menyesuaikan dirinya dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi dari Mesir mereka diberi hukum Taurat di tengah jalan supaya bisa menyesuaikan diri, sehingga nanti dia masuk ke tanah perjanjian mereka sudah layak menjadi umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang mau kita kerjakan, itulah yang mau kita percayai dalam hidup kita ini. Bagaimana kita mempercayainya? Kita diajari tadi di epistel, ya. Jadi kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus untuk kita tiru juga. Jadi bukan hanya untuk kita nikmati saja, tetapi juga untuk ditiru. Pikul salib, kata Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ada, saya lupa apakah di Thailand atau di Filipina setiap hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, peringatan kematian Tuhan Yesus, ada saja orang yang memperlakukan dirinya seperti Tuhan Yesus. Dia betul-betul disalib, dipaku, memang dicambuk, tubuhnya berdarah-darah, dan itu diarak sebagai peringatan. Nah, saya pikir dia ingin bersatu dengan Yesus dalam penderitaan yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memandang itu diperlukan sebenarnya, ya. Karena memang apakah kita orang-orang ini, manusia-manusia ini kekurangan penderitaan? Apakah kita ini kekurangan penderitaan? Adakah kita di sini yang tidak punya penderitaan, pergumulan? Tidak ada. Justru penderitaan dan pergumulan kita itulah yang menjadi salib setiap hari bagi kita. Yang dimintakan Tuhan, setialah memikul salib, itu saja. Hadapi, jangan lari, tetap di jalur Tuhan. Kalau penderitaan itu begitu berat, maka bergembiralah karena Tuhan telah lebih dahulu menanggung penderitaan untuk kita. Jangan lari. Di zaman ini mungkin orang mengatakan, udah zaman maju sekarang, udah modern, mana ada lagi begu-begu, okultisme. Bapak Ibu sekalian, justru di zaman yang maju ini, apa masih 4.0 atau sudah 5.0, persaingan semakin ketat, semakin berat.
Di situ orang mudah terpengaruh untuk meminta pertolongan kepada yang tadi, yang katanya sudah bersih tadi. Enggak lah, kampung ini udah terang kok, ngati rupiah tahun. Justru menghadapi persaingan yang sangat berat di zaman ini, di modernisasi ini, orang gampang terpengaruh untuk meminta pertolongan kepada yang dia yakini punya kekuatan yang bisa menolongnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak disarankan menurut Injil Tuhan Yesus, tetapi kita harus hadapi. Jika kita mesti menderita, menderitalah. Jika kita harus berbahagia, ya berbahagialah. Kalau kita bisa berbahagia dalam penderitaan, berarti kita sudah pro iman kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu Tuhan telah menyelamatkan kita. Itulah yang telah dilakukan Tuhan yang baik bagi kita. Maka kita bagaimana meresponsnya? Itu dengan ikut Tuhan. Kalau kita ikut salib Tuhan, kita ikut firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, maka kita akan temukan kebahagiaan. Kebahagiaan itulah, kedamaian itulah, sukacita itulah, ketekunan beriman adalah kerajaan surga. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di Lukas 9, kalau dikatakan di ayat 27, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Apakah ada orang yang dari zaman Tuhan Yesus sampai pada hari ini tidak mati-mati? Saya tidak percaya ada. Lalu bagaimana kita melihat nas ini? Mari kita perhatikan di ayat 22 ada 3 hal. Yang pertama, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yang kedua, lalu dibunuh. Dan yang ketiga, dibangkitkan. Dari yang ketiga ini, peristiwanya masih berlanjut, yaitu dengan naiknya Tuhan ke surga, lalu turunnya Roh Kudus, lalu pemberitaan Injil kepada seluruh umat manusia, dan kehidupan gereja. Bapak Ibu sekalian, kerajaan surga adalah hal-hal tadi. Bahwa pemberitaan Injil tidak lagi hanya menjangkau orang-orang Yahudi saja, tetapi sudah di luar dari umat Yahudi. Di hari Minggu yang lalu kita akan mendengar ada Boru Kanaan, perempuan Silofonisia, yang diselamatkan Tuhan anaknya karena dia percaya. Itu tanda bahwa Tuhan membuka diri juga kepada umat lain selain Yahudi. Itulah kerajaan surga ketika kita membuka diri kepada orang lain, berdamai dengan orang lain. Tidak eksklusif. Lalu ada juga yang bisu dan tuli disembuhkan Tuhan. Karena apa? Karena di nas tadi di minggu lalu itu dikatakan orang-orang Israel itu memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dariku. Lebih baiklah orang-orang bisu dan orang-orang tuli disembuhkan, supaya dari mereka keluar pujian yang dari segenap hatinya. Nah, jadi bukan lagi masalah identitas, bukan lagi masalah status, ya. Jadi bagaimana kita hidup dalam perintah Tuhan, itulah yang mau kita kerjakan. Dan itulah kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, kalau di antara kita dalam persekutuan kita ini saling menerima kekurangan, saling memperbaiki diri, maka itulah kerajaan surga. Tetapi kalau di antara kita semua di sini saling egois, mementingkan diri sendiri, memaksa orang untuk menerima kekurangan kita, itulah neraka. Bagaimana kita bisa bertahan dengan orang yang senantiasa hidup dalam kekurangannya? Kita terus mendorong, tetapi dia tidak mau. Pokoknya terima, aku udah begini dari dulu. Di setiap rumah tangga terjadi angan-angannya seperti itu, ya. Ada yang tidak mau berubah, tetapi dipaksa untuk menerima kekurangan. Nah, jadi kerajaan Allah adalah kedamaian, sukacita. Roma 14 ayat 17. Oleh karena itu, kitalah yang melihat, yang menyaksikan itu. Kitalah yang menyaksikan kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Karena Tuhan sudah selamatkan kita, karena Tuhan sudah berbuat baik, dan kita sempat menerima ajaran Tuhan Yesus untuk mendorong kita melakukan yang sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita sudah selesai, ketika kita sudah melakukan yang sesuai dengan kehendaknya,
maka disitulah kita melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang. Bapak Ibu sekalian, demikianlah menjadi firman Tuhan bagi kita sekalian. Saya mau menyampaikan 3 kesimpulan dari khotbah ini. Yang pertama, Tuhan berbuat baik kepada kita, yaitu tidak menuntut dosa-dosa kita lagi, tidak menjatuhkan kita ke dalam kematian yang kekal, tetapi mengampuni kita dan memberi hidup yang kekal, yang akan kita terima nanti setelah kita tinggalkan dunia ini. Oleh karena itu, itulah yang menjadi kesaksian kita. Yang kedua, berbahagialah oleh karena hal tersebut. Maka penderitaan di dunia ini sebenarnya tidak berarti. Ya. Kalau kita bandingkan, kita bayangkan kehidupan kekal yang akan kita terima nanti di surga nanti. Maka Tuhan katakan, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya di dunia ini, dia kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang tidak mempertahankan nyawanya, dia memilikinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau selamat di dunia ini secara kedagingan, secara jalan yang salah, itu pilihan ada pada kita. Tapi kalau kita menyelamatkan nyawa kita di dunia ini saja, kitalah yang paling malang, karena kita tidak beroleh hidup kekal yang dijanjikan Tuhan. Oleh karena itu berbahagialah oleh karena Tuhan telah memberi kita kehidupan. Yang ketiga, marilah kita jalani sebaik-baiknya hidup kita seperti di hadapan Tuhan. Jadi tadi di Mazmur 116 ayat 9, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kita jalani sebaik-baiknya seperti Tuhan ada di depan kita, seperti kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, kebahagiaan kiranya juga menyertai kita sekalian. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang telah menganugerahkan kami keselamatan, bukan karena kuat kami atau hebat kami, tetapi oleh karena ketaatan Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami berbahagia oleh karena itu dalam kehidupan kami ini. Meskipun kami berjalan beriringan dengan masalah yang senantiasa datang menerpa hidup kami, biarlah Tuhan kami tetap menyadari dan merasakan kebersamaan kami dengan-Mu Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini, sehingga kami tak perlu khawatir bahwa Engkau akan senantiasa menuntun kami ke kehidupan yang kekal yang telah Engkau sediakan. Tetapi tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa memperbaiki diri kami. Tolonglah kami untuk senantiasa melakukan yang baik dalam hidup kami ini, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami berdoa juga agar senantiasa Tuhan kami menerima pertolongan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Sakit penyakit, kasihanilah Tuhan, berilah kesembuhan. Dan apapun desakan dalam hidup kami Tuhan, Engkaulah kiranya yang melegakan kami pada saat yang telah Engkau tentukan. Tapi biarlah kami tetap selamat, tubuh, roh, dan jiwa kami Tuhan, kami tidak bersentuhan dengan yang jahat. Tolong juga Tuhan kami dalam merencanakan hari depan kami tahu Engkau telah sediakan, tetapi biarlah kami menapakinya dengan baik, dengan iman percaya kami Tuhan, Engkau antarkan kami ke setiap apapun yang kami cita-citakan. Cita-cita anak-anak muda ini, cita-cita orang tua, Engkaulah kiranya Tuhan yang mendahului dan menyediakannya bagi kami semua. Tuhan berkatilah juga apapun usaha, pekerjaan yang dilakoni oleh jemaat-Mu Tuhan, tolonglah agar senantiasa dapat memberikan melalui itu berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan pribadi masing-masing dan juga di rumah tangga. Jika Engkau berkenan Tuhan, biarlah berkembang semua pekerjaan dan usaha, agar kami semakin bersemangat lagi untuk memuliakan nama-Mu dan juga menolong yang lemah. Tuhan berkatilah hidup kami agar kami memancarkan kasih. Biar kami Tuhan menunjukkan kasih kami kepadamu dengan berserah diri, dan juga menunjukkan kasih kami kepada sesama dengan berbagi. Karena hidup kami tak berarti jika kami tidak memiliki kasih, seperti yang disaksikan oleh umat-Mu pada hari ini.
Tuhan berkati juga segala rencana pekerjaan pelayanan gerejamu Tuhan di minggu yang lalu dan juga di seminggu yang akan datang ini. Engkaulah yang menuntun kiranya jemaatmu Tuhan, umatmu semua dan para pelayan untuk melakukannya, memberi penghiburan, memberi penguatan dalam hal pemberkatan dan semua hal pelayanan Tuhan, agar namamu semakin kami kenal dan semakin kami permuliakan di tengah-tengah hidup kami masing-masing. Yang berduka biarlah terhibur, yang lemah biarlah Tuhan Engkau kuatkan jika firman-Mu datang menyapa mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami masing-masing, pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman kemanapun kami pergi. Dosa dan pelanggaran kami ampunilah Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita ujian sambil menyerahkan persembahan kedua dan pilihan khusus ke depan. Sesudah Yesus
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.